Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam anak-anak. Jadi Tata izin pakai bahasa Indonesia ya. Nah, ini teh Tata ngajar buat kebutuhan tugas kuliah. Jadi ngajar anak-anak. Nah, sekarang Tata mau bercerita kalian. Nah, sebelum bercerita, kita mau berhitung dulu ya. Dari ini, coba 1, 2, 3, ya, 5, 6, 7, 8, 9, terus lanjut, 15, 20 orang. 19, 20, 21, 22. Nah, kalian ada 22 orang. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Teteh, nama asli Teteh Mara Solihah. Biasa teman-teman panggil Teteh, ada yang manggil Mara, ada yang manggil Ara. Jadi kalian boleh manggil Teteh pakai Teh Ara atau Teh Mara boleh. Nah, malam ini Teteh mau menceritakan kisah seorang nabi. Diharap kalian bisa mendengarkan ya dari awal sampai akhir. Nanti ada pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab Teteh kasih hadiah ya. Oke. Nah, jadi gini, Teteh boleh berdiri. Oh, masuk. 23 teh. Oke, 23 orang. Jadi gini, pada zaman dahulu, coba kalian bayangkan di sebuah negeri ada orang-orang yang berbadan besar, kuat dan kekar. Hebat gak? Hebat. Nah, orang-orang tersebut bisa mengangkat batu-batu besar. Bisa angkat batu-batu besar, terus bisa bangun ruangan yang tinggi-tinggi. Nah, itu adalah kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Ada yang tahu Nabi Hud? Ada gak? Pernah dengar Nabi Hud? Pernah. Nah, Nabi Hud ini adalah utusan Allah yang diutus untuk kaum Ad. Kaum Ad. Nabi Hud ini diutus untuk kaum Ad. Nah, beliau ini berdakwah mengajak kaumnya. Dengerin ya. Nah, Nabi apa? Kan? Nabi Hud. Nabi Hud kaumnya apa namanya? Kaum Ad. Kaum Ad. Nah, mereka itu memiliki fisik yang besar, tinggi dan juga kekar. Tetapi mereka memiliki kemaksiatan yang Allah tidak suka. Mereka suka menyembah patung-patung. Bayangkan menurut kalian, patung itu sungguh Tuhan bukan? Bukan. Tetapi mereka meyakini bahwa patung itu adalah Tuhan. Jadi mereka menciptakan patung lalu menyembahnya. Nah, karena Allah sayang kepada kaum Ad, Allah utus Nabi Hud untuk berdakwah. Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, jauhi patung, dan juga jadilah hamba yang taat kepada Allah." Tetapi mereka menerima atau tidak? Kira-kira sekalian. Tidak ya. Mereka tidak menerima, mereka menolak, bahkan mencaci maki Nabi Allah gitu. Itu berdosa nggak menurut kalian? Dosa. Nah, tetapi Nabi Hud ini dia tetap sabar, terus menyampaikan dakwah dengan lembut, tidak pernah marah gitu. Terus hari demi hari Nabi Hud ini berdakwah, tetapi kaumnya tetap menolak. Karena mereka sombong, malah mereka menantang Nabi Hud. Nabi Hud ditantang, kata mereka tuh, siapa yang lebih kuat dari kami, katanya. Menurut kalian siapa yang lebih kuat? Jadi kekuatan mereka
adanya dari siapa coba? Dari Allah ya. Tapi mereka sombong, tidak menerima dakwah Nabi Hud. Kayak gitu. Jadi suatu hari terjadi bencana. Nah, bencananya apa? Ada awan hitam di langit. Nah, mereka tuh berpikir kalau itu tuh hujan. Mereka bilang, alhamdulillah ada hujan, berarti tumbuhan dan tanaman bakal subur. Mereka berpikir, tapi ternyata awan itu apa? Bukan hujan. Itu tuh azab dari Allah. Awan itu langsung turun ke mereka, terus anginnya sangat kencang, hujan sangat deras, bahkan pohon-pohon juga tumbang, terus banyak yang meninggal dan mereka kaum Nabi meninggal. Terus siapa? Ada yang selamat gak kalian? Ada yang selamat. Nabi Hud dan juga waktunya. Jadi yang mempercayai Nabi Hud itu selamat karena dia beriman pada Allah. Maka dari itu Nabi Hud dan juga kaumnya selamat. Tetapi orang-orang kafir yang sombong tadi, walaupun mereka badannya besar, tapi kalau Allah berkata mati juga. Jadi anak-anak, apa pelajarannya yang bisa kita ambil? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Jadi hikmah apa yang kita bisa ambil? Oke, kita kasih tahu